Chapter 2. Traitor. Author Point of View. Di sebuah klub malam, Claudia Jasmine tampak mulai mabuk. Penampilannya tetap cantik meski sedari tadi dia mengacak rambutnya yang panjang dengan frustasi. Dia memang tidak lagi sedih lantaran Peter meninggalkannya. Dia tahu hanya tubuh Peter yang menjauh darinya. Hati pria itu masih miliknya. Yang membuat Jasmine frustasi adalah sikap kakek dan keluarganya. Jasmine merasa dijual. Dengan terang-terangan, kakeknya mengultimatum ayah, ibu, kakak, dan adik Jasmine untuk meninggalkan rumahnya. Mereka harus mencari kehidupannya sendiri. Kakek tua itu tidak peduli jika keturunannya akan hidup melarat. Hanya Jasmine yang memiliki apartemen hasil jerih payahnya sendiri. Ia membeli apartemen dengan harga 50 juta US dollar yang berlokasi di lantai 71 Time Warner Center di New York City. Kakaknya James adalah penjahat kelamin. Setiap wanita yang dia kenal pasti dia setubuhi. Bahkan Jasmine yakin jika James melihat ayam pun akan dia setubuhi jika tidak ada wanita tempat pelampiasan nafsunya lagi. Kakeknya tidak sudi jika James bersikap keterlaluan dengan hartanya. Ia hanya mempekerjakan James menjadi GM di salah satu hotelnya. Meskipun hanya jabatan General Manager, tetap saja banyak wanita dengan sukarela memberikan tubuhnya untuk dinikmati James karena pria itu adalah cucu pertama dari Anthony Ecclestone. Ayah dan ibunya tidak pernah akur. Pernikahan mereka sejak awal diatur untuk memperkuat dan memperbanyak jaringan bisnis orang tua mereka. Jasmine tahu ayahnya tidak berbeda dari James, penjahat kelamin, pemabuk, penjudi, dan ibunya mungkin seperti itu juga. Namun Jasmine berusaha untuk berpikir baik tentang ibunya. Ibunya selalu sibuk sama hobinya membeli barang-barang bermerek, keliling dunia dengan asistennya Alex, yang Jasmine yakini Alex itu salah satu dari pria muda ibunya. Sedangkan adik Jasmine, dia bernama Luke, anak laki-laki yang sedang dalam tahap puber. Obsesinya menjadi populer, gonta-ganti mobil sport seharga miliaran dolar untuk dipamerkan ke teman-temannya. Perilaku ayah dan ibunya yang bebas seperti para remaja yang berfoya-foya menghabiskan uang orang tua mereka. Tetapi tampak dari luar mereka seperti keluarga bahagia. Itu yang membuat Claudia Jasmine tidak ingin menjalani nasib yang sama dengan orang tuanya, menghabiskan hidup dengan pernikahan yang konyol tanpa cinta. Dahulu Jasmine tidak pernah percaya dengan namanya cinta. Cinta itu hanya omong kosong baginya. Sepanjang hidupnya, Claudia Jasmine hanya pernah berpacaran dengan Peter. Ketika hubungannya dengan kekasihnya Peter Derulo mulai tercium publik, ada banyak pria yang kecewa dan tidak mengerti dengan jalan pemikirannya. Ketika banyak pria tampan dan muda, seksi, dan CEO kaya raya mendekatinya, ia selalu menolak dengan caranya. Kini ia justru berpacaran dengan pria yang sangat tidak masuk dalam kategori pria idaman para wanita. Pria itu penuh tato, kotor, dan bau. Rambutnya panjang dan bukan dari kalangan elit. Meski ia terkenal dengan profesinya sebagai seorang DJ yang keren, tetap saja pria itu sangat bertolak belakang dengan pria yang mendekatinya selama ini. Tapi kini setelah hubungan itu berjalan selama 3 tahun, kakeknya yang kejam mulai mengusik ketenangannya. Pria tua itu mengharapkan Claudia Jasmine meninggalkan pria penuh tato itu dan menikah. Dia terancam akan menjalani kehidupan persis seperti orang tuanya. Kemarin rapat keluarga dadakan. Anthony Ecclestone mengumpulkan anak dan cucu-cucunya untuk membahas sebuah perjodohan. Dan perjodohan itu untuk Jasmine dan seorang laki-laki, cucu dari temannya. Ayah dan ibu Jasmine marah besar. Mereka tidak ingin hidup anaknya sama seperti mereka. Mereka tidak ingin putri mereka menikah dengan seseorang hanya karena harta. Mati-matian ibu dan ayah Jasmine menentang dan melawan kemauan kakeknya. James pun ikut memasang badan, meneriaki kakeknya untuk tidak mengatur hidup Jasmine. Cukup hidupnya yang tidak boleh menikahi Camelia, perempuan miskin yang berprofesi sebagai penjajah seks di klub murahan. Sedangkan Luke tampak cuek memainkan gadgetnya.
Adik sialan, batin Jasmine menatap kesal. Namun ia masih mensyukuri ayah, ibu, dan kakaknya sedang membela kebebasannya. Ketika ayah, ibu, dan kakaknya James masih saja memberontak dengan amarah yang memuncak, kakeknya yang tampak tenang tidak bereaksi atas pemberontakan yang sedang terjadi. "Sudah?" tanya pria tua itu datar. "Aku menjodohkannya karena aku mencintai cucuku. Keluarga Hurt akan menjaga dia. Dia akan mendapatkan keluarga normal." Belum sempat menyelesaikan ucapannya, James langsung melanjutkan meneriakinya. "Kakek bohong! Kakek menikahkan Jasmine dengan keluarga Hurt karena kakek akan bangkrut. Kakek kehilangan saham kakek 80%. Kakek menjualnya ke mereka. Kau tidak punya hati." Nada tajam dan sinis James membuat ibunya terkejut dan melotot ke mertuanya itu. "Mau sampai kapan ayah memperalat aku dan anak-anakku?" Tiba-tiba ayah Jasmine membentak, membuat seisi ruangan terdiam. Suasana semakin mengerikan melihat ekspresi ayah Jasmine. Rahangnya mengeras, mukanya merah menahan emosi. Namun lagi-lagi, Anthony menatap datar muka mereka satu persatu. Jasmine merasa heran dengan ekspresi kakeknya itu. "Aku memperalatmu?" tanya pria itu masih datar. "Ayolah Arnold, bahkan sejak pertama kali kau menjilati kulit pelacur-pelacurmu saja, kau memakai uangku," ucap pria itu sarkastik. Arnold alias ayah Jasmine kehilangan kata-kata untuk menyerang ayahnya. "Jika kau bisa memberikan kehidupan keluarga normal kepada cucuku ini, aku akan melepaskan Jasmine." Dan, ucap Anthony menggantung. Ia memperbaiki duduknya dan membalas tatapan ibu, ayah, kakak, dan Jasmine bergantian. "Untuk membiayai hidupku yang sudah tua ini, aku rasa 8 hotelku yang ada di Bali bisa membiayai kehidupanku sampai aku mati." Anthony memberikan jeda dan tersenyum melihat raut kebingungan di muka anak dan cucu-cucunya. "Ketimbang aku stroke akibat memikirkan bagaimana tetap membangun kerajaan ini, aku dengan sukarela melepas pikiranku dan memulai hidup bahagia di kampung halamanku di Indonesia," ucap Anthony tidak peduli. Kemudian ia memandang tajam ke Arnold. "Kau Arnold, silahkan membiayai keluargamu itu. Aku tidak akan memperalat yang seperti kau katakan." Tambahnya mengultimatum anak manjanya. Merasa menang membuat anaknya terdiam, kini lemparan selanjutnya ke James, cucu laki-laki pertamanya. "James, kau bebas menikahi pelacurmu." Anthony tersenyum sinis. "Yah, jika dia mau menerimamu yang miskin ini, James. Jika tidak ikut campur dengan urusanku satu ini, akan kubawa pelacurmu ke kerajaan ini," ucap Anthony dengan pandangan merendahkan. Ucapan itu benar-benar melecehkan James. Namun secara tidak terduga, ekspresi James tampak ceria dan tidak tersinggung sedikit pun dengan pelecehan tersebut. Dasar brengsek, pasti dia dengan senang hati menerima tawaran kakek. Kakek memang pintar membuat James menurut demi pelacurnya. Kemana sikap hero-nya tadi? Terkutuklah kau, James, gumam Jasmine merutuki pengkhianatan kakaknya. "Dan kamu?" Pria tua itu memandang ibunya Jasmine. Sepertinya giliran ibunya yang akan menerima ultimatum. Namun tidak ada tatapan sinis ataupun merendahkan. Dengan lembut dan nada tenang memberikan ultimatum ke menantunya. "Jika kau bisa memberikan kehidupan normal kepada cucu-cucuku," Anthony memberikan penekanan di kata normal. Keluarga normal yang berarti ibunya harus rujuk dengan ayahnya, bukan sekedar suami istri di atas kertas, tapi juga di kehidupan ranjangnya. Dan meninggalkan pria idamannya yang panas itu. Dengan tingkah ibu dan ayahnya seperti kucing dan anjing, tentu saja ibunya pasti tidak sudi menjalani pernikahan normal. "Jika kau bisa
memberikan kehidupan normal pada keluarga kalian, aku akan dengan senang hati melanjutkan menghidupi kamu dan keluargamu ini. Ucap kakeknya dengan amat sangat lembut, namun itu pertanda buruk untuk Jasmine. Terbukti dengan cepat ibunya mendekati Jasmine dan mengatakan tidak buruk jika mau menerima perjodohan itu. Damn it, keluarganya mengkhianatinya. Ibunya tentu saja mengerti maksud kakeknya itu mengucapkan kata penekanan di kata normal. Kakeknya mengultimatum Jasmine. Jika dia mencintai keluarganya ini, dia harus rela dijual demi kepentingan bisnis dan kehidupan seluruh keluarga tetap berjalan normal, tanpa harus kekurangan sedikit pun, tanpa ada masalah keuangan. Mendengar ultimatum itu, ayah, ibu, dan kakaknya James pun berebut memberikan petua dan rayuan agar Jasmine mau menerima perjodohan itu. Dasar pengkhianat, sial! Batin Jasmine memaki kesal. Kakek menang, brengsek. Dia benar-benar pintar membuat seluruh anggota keluarga bekerja merayunya.